Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari penerapan rangkaian elektronika, yakni seputar sensor dan juga transducer. Semoga kita selalu diberi kesehatan pada hari ini. Oke, kalau gitu kita mulai. Nah, materi pertama ini adalah sensor. Jadi, sensor ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik ataupun kimia. Intinya, sensor itu adalah alat pendeteksi, itu namanya sensor. Nah, variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik itu disebutnya transducer. Oke, jadi keluaran dari sensor ini disebutnya transducer. Nah, sensor ini terdiri atas 3 macam. Ada sensor kimia, fisika, dan juga biologi. Jadi macam-macam, ada 3 macam nanti sensor terbaginya. Nah, yang pertama sensor kimia kita lihat. Jadi sensor kimia ini biasanya dia untuk mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Nah, misalnya itu sensor kimia, sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan juga sensor gas. Ini untuk mendeteksi sensor kimia nih dengan keempat sensor ini contohnya. Nah, ada lagi yang kedua sensor fisika. Kalau sensor fisika nih dibagi lagi atas 3 hal, yakni sensor thermal atau panas, sensor mekanis, dan juga sensor optik atau cahaya. Nah, kalau sensor thermal itu biasanya untuk mendeteksi gejala perubahan panas atau temperatur atau juga suhu. Yang sering digunakan biasanya dia termistor. Kedua, sensor mekanis. Ini untuk mendeteksi perubahan gerak, misalkan perpindahan ataupun pergeseran, itu menggunakan sensor mekanis. Yang sering digunakan di sini biasanya dia potensiometer atau resistor variabel. Ketiga, sensor optik atau sensor cahaya. Nah, sensor optik atau cahaya ini adalah untuk mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya. Yang sering digunakan biasanya dia fotodiode yang sering digunakan. Atau juga boleh dengan LDR bisa digunakan ya, sensor cahaya ini. Sensor fisika. Ada lagi yang ketiga, sensor biologi. Kalau sensor biologi ini untuk mendeteksi suatu besaran berdasarkan perubahan biologinya. Misalkan pengukuran molekul dan juga biomolekul. Ini untuk toksin, untuk mendeteksi nutrien, kemudian untuk pengukuran glukosa, oksigen, osmolitas, hampir sama dengan kimia. Sensor biologi, cuman yang sering digunakan biasanya di lapangan tuh, yang paling banyak anak-anak teknik itu biasanya sensor fisika. Nah, jenis-jenis sensor. Jadi jenis-jenis sensor ini sebenarnya banyak, tapi hanya saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ini adalah sensor akselerometer. Ini untuk mendeteksi perubahan kecepatan. Ini masuk ke sensor fisika berarti. Kalau ini untuk menentukan posisi, kecepatan, goncangan, getaran itu menggunakan akselerometer. Yang kedua ada sensor cahaya atau light sensor. Ini adalah untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor. Nah, nanti kita akan belajar sensor ini nanti kita. Saya akan menjelaskan sensor ini. Ini juga termasuk sensor fisika. Yang ketiga sensor suara. Sensor suara ini adalah untuk merasakan tingkat suara, dia mendeteksi tingkat suara. Berapa kira-kira besarnya, berapa Hz. Lagi yang keempat sensor tekanan atau pressure sensor. Ini juga termasuk sensor fisika nih. Sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan. Ada lagi yang kelima sensor suhu atau temperatur sensor. Ini untuk menentukan suhu di lingkungan tersebut berapa. Ini makanya sensor suhu. Ini juga sensor fisika. Ada lagi sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak. Jarak, kemudian kecepatan bisa juga. Jadi jenis-jenis sensor banyak, tapi saya hanya menjelaskan segini saja dulu aja. Jadi kan harus bisa bedakan sensor kimia, fisika, dan juga biologi. Itu jenis-jenis sensor. Nah, kemudian kita belajar lagi. Klasifikasi sensor berdasarkan sifatnya. Jadi, berdasarkan sifatnya, sensor dibagi 2. Sensor aktif dan pasif, sama sensor analog dan juga sensor digital. Kalau sensor aktif itu adalah sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan dari luar untuk bekerjanya dia. Jadi harus butuh energi tambahan sensor aktif ini. Misalnya termokopel, fotodioda, bisa juga LDR. Jadi dia butuh tambahan dari luar, misalkan sensor cahaya nih. Dia butuh tambahan dari luar berupa energi cahaya, itu namanya sensor aktif.
Tapi kalau sensor pasif, itu adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan. Artinya apa? Dia bisa bekerja dengan energi yang ada di rangkaian tersebut. Itu namanya sensor pasif. Misalnya itu resistif, induktif, couple induktif, dan juga kapasif. Nah, ini contoh-contohnya dari sensor aktif dan juga pasif, jangan sampai lupa. Kalau aktif, dia butuh energi tambahan dari luar. Tapi kalau pasif, dia cukup energi yang ada di dalamnya saja, internal saja. Ada lagi sensor analog dan juga sensor digital. Nah, untuk sensor analog dan juga digital, gampang bedainnya. Kalau sensor analog itu adalah yang menghasilkan sinyal keluarannya berupa analog atau kontinu. Oke. Sedangkan kalau sensor digital itu adalah sensor yang hasilnya itu keluarannya berupa sinyal diskrit atau sinyal gelombang square 1010. Oke. Nah, ini sensor tadi saya jelaskan, ada pasif dan juga ada aktif. Kalau pasif nih, tadi yang membutuhkan energi cuman internal saja, oke? Nggak butuh energi dari luar dia. Biasanya dia mengubah besaran listrik aja. Jadi mengubahnya besaran listrik. Kemudian kalau misalkan aktif itu dia membutuhkan energi tambahan dari luar. Yang tadi saya bilang misalkan LDR itu harus butuh energi cahaya. Kalau termokopel ataupun termistor itu harus membutuhkan suhunya dingin atau panas. Nah, itu sensor. Oke. Jangan sampai lupa ada macam-macam sensor. Nah, ini udah masuk transducer, nanti saya jelaskan lagi. Ini contoh-contoh sensor dan lambang-lambangnya atau simbol-simbolnya. Oke.